أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. يا كثير النوال يا حسن الفعال يا دائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin wal hadirat, segenap jamaah Majlis Nurul Fatah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan yang saya banggakan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua masih diberikan Allah panjang umur dalam sehat walafiat. Kita masih diberikan Allah nikmat taufik hidayah mau hadir ke majlis zikir, majlis salawat, majlis ilmu. Mudah-mudahan pulang dari sini kita bawa ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang membuat kita semakin benar dalam beribadah pada Allah, semakin bertambah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita adalah kajian fikih masih dalam kitab Safinatun Najah. Terakhir kita membahas tentang syarat-syarat sujud, ya. Syarat-syarat sujud ada 7. Kemarin baru kita bahas 2. Apa 3? 2 ya. Yang pertama kemarin ya dikatakan di sini qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhu. Syurutus sujudi sab'atun. Syarat-syaratnya sujud sab'atun ada 7. Yang pertama an yasjuda ala sab'ati a'dha. Hendaklah orang yang sholat mengerjakan sujud di atas 7 anggota sujud. Kemarin 7 ya. Kenapa 7 Ustaz? Karena hadisnya 7. Kata Rasulullah, yang pertama jidatnya, keningnya, ya. Yang kedua yadaini, kedua tangannya. Yang dimaksud tangan adalah telapak tangan bagian dalam, ya. Walaupun cuma sebagian, jidat pun juga sama, walaupun sebagian sah, nggak harus semuanya kena. Sebagian dikit kena cukup, ya. Tangan pun begitu. Warukbataini, dan kedua dengkulnya, ya. Wa atrafil qadamaini, dan ujung-ujung jari telapak kakinya, ujung-ujung jari kakinya yang bagian dalam. Paham kira-kira? Mana kita bahas ya. Yang kedua antakuna jabhatuhu maksyufatan. Hendaklah adanya jidatnya itu terbuka, nggak boleh tertutup. Kalau sholat jidatnya ketutup begini, ya, perempuan pakai mukena begini, sujudnya di atas jidat, di atas mukena, maka sujudnya enggak sah. Paham? Jadi kalau sholat dibuka tuh jidatnya, sehingga bagian jidat nanti nempel sama tempat sujud. Paham? Kalau ada rambutnya poni, maka diangkat poninya. Dan laki-laki kalau rambutnya panjang atau enggak panjang tetap sunnah pakai kofiah atau imamah. Sholat jangan maksyufar ra's, jangan begini, ini makruh. Kecuali enggak punya apa-apa,
kita nggak punya peci, nggak punya topi, ya Ustaz, kalau topi gimana Ustaz? Dibalik, bagian depannya tuh puter, jadi ketahan gitu, paham? Ya, jadi pakai peci. Pada punya peci semua kan? Ini pakai peci semua nih, ya. Jadi kemana-mana tuh, kalau bisa kemana-mana bawa peci, ya. Yang Gojek kan kemana-mana sholatnya tuh, ya. Itu bawa peci, peci yang bisa dilipat, jadi kemana-mana gampang. Sholat pakai peci terus, paham? Ya, atau kalau mau pakai sunnah pakai imamah, lebih ini lagi afdal lagi, ya, setiap sholat. Cuma kan kita nggak terbiasa, ya, bahkan kalau di Rubat Tarim itu tidak dibiasakan pakai imamah, khususnya bagi santri yang pemula, ya. Kalau yang pakai imamah itu udah alim, ya, tiap kitabnya minhaj atau sudah ngajar itu pakai imamah. Cuma kalau orang-orang masih level-level bawah nggak usah. Takutnya apa? Takut jadi takabur, sombong, ya, dengan imamahnya. Padahal ilmunya juga baru ngaji Safinah, ya. Akhirnya tanya orang macam-macam nggak bisa jawab, bingung jadinya. Ya, walaupun kalau niatnya sunnah ya nggak masalah juga, ya. Anak kecil pakai imamah boleh, nggak masalah, boleh aja. Ngebiasain sunnah boleh, ya. Tergantung niatnya, gimana niatnya. Nah, yang kedua harus terbuka, ya. Yang ketiga wattahamulu birasi. Nah, ini yang kita mau bahas malam ini. Wattahamulu birasi, dan ada penekanan birasihi dengan kepalanya. Kepalanya maksudnya di jidatnya maksudnya, ya. Jadi kalau sujud itu jidat harus agak ditekan. Gimana batasan ditekan Ustaz? Apa sampai sakit kepala kita? Enggak. Sekiranya kata para ulama, sekiranya kita sujud ada kapas tuh, ya. Kapas yang tebal kayak orang buat meninggal tuh, ya. Kapas tebal. Nah, kita sujud di atas kapas itu, begitu kita bangun ada jengklong di situ. Ada sedikit ketekan. Nah, itu namanya tertekan. Nggak boleh sujud misalnya nih tempat sujud nih, ya. Saya sujud gini doang, ada tekanan. Nggak boleh, harus diginiin. Nah, ditekan. Paham kira-kira? Ya. Yang cewek paham nggak? Nih nggak kelihatan contohnya. Artinya gini, kalau sujud, syarat sujud itu jidat kita harus kita tekan ke tempat sujud. Nggak boleh, kadang orang begini doang nih. Apalagi kalau sholat di luar masjid karena penuh, dapat di parkiran, kan panas, ya. Itu saya pernah sholat di aspal, ya, di pelataran lah gitu, ya. Mana penuh di Surabaya waktu itu, saya nggak tahu kan. Udah nyampe terminal, wah penuh nih, karena masjidnya kecil. Dapat di luar pakai koran, ya. Begitu mau sujud kena angin, angkat, ya, nempel di aspal, panas kan, ya. Itu gimana Ustaz? Tempelin biar kata panas. Cuma ya, saya nggak kuat Ustaz, kepanasan kelamaan, ya. Gimana caranya? Boleh nggak kita imam belum bangun, kita udah bangun? Boleh, tapi hukumnya makruh begitu. Tapi ini kan udzur, kepanasan, gosong kita, ya melepuh, ya. Tapi harus ada penekanan, tetap harus tekan. Begitu udah neken, angkat. Ya, saya paham kira-kira. Kalau nggak neken nggak sah. Tapi dari 7 anggota sujud yang wajib ditekan cuma jidat saja, yang lain enggak. Artinya kalau tangan kita misalnya begini, ini tempat sujud, kita nempel pelan aja, pelan, nggak pakai neken gitu, pelan aja, sah. Jidat yang wajib ditekan cuma jidat saja. Adapun tangan, dengkul, jari kaki ini nggak wajib tekan, yang penting nempel. Paham? Sampai sini jelas? Jelas, ya. Baik. Kemudian yang keempat, wa adamul huwiyyi li ghairihi, dan tidak menurunkan badan dengan niat selain sujud. Tidak menurunkan badan untuk niat untuk selain sujud. Kalau ada orang berdiri, ini kan sami Allahu liman hamidah, diri, ya. Terus kan mau sujud. Ini harus niat begitu turun emang pengen sujud, bukan niat yang lain. Ya, misalnya lagi berdiri, tiba-tiba ada orang nyambit dia. Ya, tawuran, anak STM lagi sholat, itu tuh kapal sambit. Ya, wah, kita lagi sami Allahu liman hamidah, mau disambit, langsung ngeles, seret. Posisinya posisi sujud. Sah nggak sujudnya? Nggak sah. Kenapa? Karena niatnya ngeles dari lemparan batu. Kecuali niatnya 2, niat sujud sekalian ngeles masih boleh. Atau niat sujud saja, ya, nggak ada niat ngeles, boleh. Kalau niatnya niat selain untuk sujud, turunnya itu bukan buat sujud. Misalnya lagi diri, ada debt collector, dia lagi itidal nih, ada penagih utang nyari-nyari dia. Katanya Ustaz Hafid di masjid, cari.
Pas saya lagi gini, lihat samping, waduh, yang lagi duit ini, ya, biar gak ketahuan saya sujud. Allahu Akbar, gitu ya. Gimana ini Ustaz? Sama. Niatnya apa? Kalau niatnya niat sujud atau niat sujud dan ngumpet, nah, itu masih boleh. Tapi kalau niatnya ngumpet doang, menghindar dari pandangan orang, maka tidak sah sujudnya. Harus naik lagi, diri lagi, ulangin lagi sujudnya. Paham kira-kira? Paham ya? Nah, baik. Kemudian atau misalnya ada pembagian uang, kita lagi sholat nih, ya, lagi sholat, tapi tapi itu kalau dari sujud ya, lagi sujud nih, dipanggilin, ayo, mana nih anak Nurul Fatah yang belum dapat duit, soleh ini 2 juta leh, soalnya lagi sujud, Allahu Akbar, maksudnya kelihatan, soalnya kalau kagak bangun lewat duitnya, misalnya gitu. Nah, tergantung niatnya apa tadi? Niat supaya kelihatan, apa niat ya pengen duduk antara dua sujud, lihat sama seperti itu. Kemudian yang kelima, an la yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatihi, hendaklah dia tidak sujud di atas sesuatu yang bisa bergerak sesuai dengan gerakannya. Nah, maksudnya gimana Ustaz? Gini, kita kan sujud nih, ya, jidat kita ini nggak boleh sujud di atas sesuatu yang akan ikut bergerak kalau kita bergerak. Contoh, ada yang bawa sorban, saya nggak bawa sorban ini. Ada yang pakai sorban nggak? Sama sekali nggak ada ya. Satu pun nggak ada yang bawa sorban. Ambil sejadah, roll atau apa? Itu sejadah. Ya. Sini, ya. Aduh, bentar ini lagi nih. Suaranya nggak masuk lagi nih. Ya, misalnya orang pakai sorban, ya, pakai sorban nih. Ini kan ya, paham ya? Nah, begitu dia sujud, terkadang sorbannya begini nih. Nih, nah, paham ya? Terus dia sujud di sini, paham? Sorbannya nempel nih. Dan begitu dia bangun, ya, ngangkat gini, ya kan, gini kan ngikut ya, ini karena jatuh aja nih. Seandainya nggak jatuh nih ya, begitu sujud, dia sujud di sini, ketika bangun ikut gerak. Sujud di atas sorban model begini nggak sah. Kenapa? Karena ente sujud di atas sesuatu yang ikut bergerak dengan gerakan kamu. Paham kira-kira? Ya, sujud di atas tangan, termasuk juga misalnya dikatakan bergerak, apa yang ikut bergerak adalah tangan, sujud begini, ini nggak sah. Pertama, ini anggota sujud nggak nempel. Yang kedua, sujud di atas sesuatu yang ikut bergerak sama kita, paham? Peci, ya, ini sama, kan gerak sama kita, paham ya? Nah, kecuali misalnya sorbannya panjang, sorbannya itu menjuntai saya gini nih, ini sorban terus nih, sorban terus panjang banget nih, ya, pokoknya sorbannya ini begini aja nih, ini panjang sorban ceritanya ya, sampai sini. Jadi kalau saya ruku dia nggak gerak-gerak, saya nggak gerak, pokoknya panjang banget. Saya sujud boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena dia tidak ikut bergerak dengan gerakan saya. Paham kira-kira? Atau pakai imamah, saking panjangnya imamah sampai bawah, buntutnya tuh, dan buntutnya itu tidak gerak kalau saya bangun. Paham? Ini pun nggak boleh itu boleh saya sujud di atasnya. Kenapa? Karena nggak ikut bergerak. Paham kira-kira? Ustadz, bagaimana kalau sujud ditadangin pakai tisu atau mandil bahasa Indonesia, sapu tangan. Nah, ya. Orang punya sapu tangan nih, wah panas nih, ya. Begitu pengen sujud, nih sapu tangan atau tisu. Allahu Akbar. Paham nih? Saya taruh, maksudnya biar nggak kotor atau biar nggak panas. Ya. Nah, ini kalau begini gimana Ustadz? Ini nggak apa-apa. Karena ini terpisah dari kita. Paham? Begitu kita taruh, dia terpisah, nggak ikut gerakan kita. Ya. Yang nggak boleh itu kalau dia ikut bergerak sama kita. Habis sujud, diambil lagi. Allahu Akbar. Kantongin lagi atau pegang. Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Karena ini tidak termasuk ikut bergerak sama kita, dianggap terpisah. Jelas ya? Sampai sini paham nggak?
Ya, hati-hati kalau sujud. Jangan sampai sujud di atas sesuatu yang ikut sama-sama bergerak sama kita. Ya. Baik. Ada pertanyaan nggak? Nah, begitu juga gini, hati-hati. Kalau orang sujud, orang sholat duduk, dia pakai sorban. Ya. Sujud. Sorbannya panjang. Gini ya, panjang. Ya, misalnya sampai sini nih, misalnya, ya, panjang. Nah, ketika dia sujud, ya, terus bangun, nggak bergerak, karena panjang, ya, sah nggak Ustaz ininya, sujudnya? Sah apa enggak? Nggak sah dalam bab ini. Kenapa nggak sah? Karena kalau dia ditakdirkan sholat berdiri, lihat dulu, kalau ente sholatnya diri, ikut gerak nggak? Kalau diri ya ngikut Ustaz. Ya, begitu diri kan nggak angkat, itu kan. Nah, berarti ini dihukumi seperti yang ikut bergerak dengan gerakan kita. Walaupun sholat saat itu duduk, paham? Kecuali misalnya panjang banget, yo sampai sono-sono, panjang banget, ya, panjang banget gitu. Ini sampai belakang, ya. Nah, begitu kita diri nggak bergerak sama sekali, ini dihukumi nggak apa-apa. Paham kira-kira? Paham ya? Alhamdulillah. Kalau nggak jelas Pak, tanya ya, karena ini sholat tiap hari kita. Kalau ada yang nggak paham, tanya aja, jangan malu-malu. Nggak usah pakai nunggu sampai akhir pelajaran. Baik, kemudian yang keenam syaratnya, wartifa'u asafilihi ala a'alihi, ya, wartifa'u asafilihi ala a'alihi, dan mengangkat bagian bawah badannya, ya, di atas bagian atas tubuhnya. Maksudnya gimana Ustaz? Mengangkat bagian bawah, yang dimaksud bagian bawah adalah pantat dan sekitarnya, pantat dan pinggul. Posisi pantat dan pinggul harus lebih tinggi dibandingkan bagian atas. Mana bagian atas? Bagian atas yang dimaksud adalah kepala dan pundak. Ya. Nih, jadi sujud itu harus nungging. Tuh, dapat lagi tuh. Sujud itu harus nungging. Sebagaimana biasa kita kerjakan, posisi pantat, ya, ini akan berada lebih tinggi dibandingkan bahu sama kepala. Paham ya? Kalau ada orang sholat di tangga, penuh nih, dalam masjid penuh, ada tangganya, ya kan? Ini kan tangga nih, misalnya tangga, kan yang depannya lebih tinggi pasti kan, otomatis kan? Nah, begitu sujud nih, posisi pantat sama kepala sejajar karena ubinnya tinggi. Misalnya ini ubin, misalnya ya, ini ubin. Saya kan sujud begini ini, ya kan? Pala saya sama pantat sejajar atau bahkan mungkin tinggian kepala dibanding pantat. Ini nggak sah sholatnya, nggak sah sujudnya. Karena syarat sujud pantat kita harus lebih tinggi dibandingkan kepala dan pundak kita. Paham sampai sini? Paham ya? Jelas. Jadi kalau nyari posisi sholat atau tempat sholat, jangan yang posisinya tanjakan, ya, karena terkhawatir sujudnya itu kita sejajar atau lebih tinggi dari pantat. Misalnya kan jalanan tanjakan gitu kan, bisa aja. Saya waktu di Tarim itu, kalau masjid lagi ada acara besar kan sampai luar-luar, kadang di tanjakan begini. Nah, itu jangan, hati-hati tuh, lihat posisinya. Saya kalau sujud memenuhi syarat kan nih, kalau nggak memenuhi syarat cari tempat lain. Paham kira-kira? Yang datar gitu, ya. Jelas ya? Yang perempuan jelas? Jelas. Jawab laki juga, ya. Anaknya jadi. Siapa namanya? Akil. Ya, oke. Sampai sini paham. Kecuali gini, Ustaz, bagaimana kalau dia ada penyakit yang tidak memungkinkan dia untuk meletakkan pantatnya lebih tinggi dibandingkan palanya? Misalnya apa ya, saraf kejepit misalnya doang nih, misalnya nih saraf kejepit sampai dia nggak bisa nunduk banget, sakit, nggak kuat saat saya kalau sampai turun tuh saya nggak kuat, jadi harus diganjal bantal apa gimana gitu. Ya segini cukuplah. Kalau misalnya saya sujud begini nggak bisa Ustaz, cuma kalau begini masih bisa. Itu gimana? Karena sakit, nggak apa-apa, dimaafkan dan tidak wajib mengulangi sholat kalau dia sehat. Paham? Begitu juga yang dimaafkan perempuan yang lagi hamil, kan perutnya gede, ya Ustaz, saya kalau sujud, aduh sakit Ustaz, kagak kuat, mana ini perut kembar 3, ya kan, gede banget,
Nggak bisa Ustaz, ya. Jadi gimana? Kalau datar masih bisa Ustaz saya. Ini nggak apa-apa, dimaafkan. Dan tidak wajib mengulang sholat kalau sudah melahirkan, nggak wajib. Paham ya? Begitu juga katanya sebagian ulama mengatakan kalau hidungnya kebangetan panjang kayak Pinocchio. Tahu Pinocchio? Kalau bohong hidungnya panjang. Nah, gara-gara hidung panjang dia nggak bisa nempelin jidat. Jadi begitu plok nyangkut di hidungnya. Ya mau gini nggak bisa karena hidung panjang banget. Gimana Ustaz nih? Jidat saya nih gara-gara hidung saya panjang, akhirnya saya nggak bisa nungging sejajar sama pantat. Dimaafkan. Nggak harus operasi hidung, nggak harus. Ya, potong apa? Ya, hidung orang dipotong-potong. Nggak, itu udzur namanya. Paham kira-kira? Jadi pahami kalau sujud syarat di antara syaratnya kepala dan bahu kita posisinya harus lebih rendah dibandingkan pantat dan pinggul kita. Sampai sini paham? Paham ya? Baik. Syarat yang berikutnya, yang ketujuh, at-tuma'ninatu fihi. Tuma'ninah di dalam sujud. Sujud itu harus tuma'ninah. Apa itu Ustaz tuma'ninah? Sama seperti yang lainnya. Sukunun bainal harakataini biqadri subhanallah. Ya, berdiam diri ya di antara dua gerakan seukuran minimal subhanallah. Jadi sujud itu harus ada berhentinya. Allahu Akbar, berhenti nih. Minimal subhanallah. Tapi sunnahnya baca tasbih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi gitu ya. Tapi kalau dia misalnya buru-buru, Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la, sami Allahu Akbar. Itu gimana Ustaz? Yang penting ada tumak-ninahnya. Allahu Akbar, subhanallah. Allahu Akbar, subhanallah. Allahu Akbar gitu ya. Ini masih sah. Karena tiap rukun itu harus ada tumak-ninah. Jangan sholat nggak pakai rem. Ya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa ini? Ya, tumak-ninahnya nggak ada. Tapi kalau benar begini biasanya jamaahnya banyak, cepet. Bagi anak muda, wah paling demen ini. Top mustafid, oh, cepet banget. Topnya cepat. Giliran lama dikit, ganti ya. Ganti musola, ganti masjid, lama ya. Jangan, ini kita lagi ngadep Allah ini. Sholat itu lagi berkomunikasi sama Allah. Sholat katanya diambil dari kata-kata silah. Silah itu komunikasi ya, nyambung hubungan. Jadi kita lagi sholat itu sama aja lagi ngobrol sama Allah, lagi munajat sama Allah. Masa ngomong buru-buru ya, kita jangan sama Allah, sama guru kita aja kan gak enak ngomong buru-buru. Saya buru-buru kan nggak enak, apaan sih lu nggak jelas banget lu gitu ya. Ya ini sama Allah ini ya, mau nyampein hajat maunya buru-buru aja ya. Paham kira-kira? Jadi adab jaga dalam sholat ya. Setelah kita ngerti rukun syarat, adab dalam sholat dijaga ya. Pakai baju yang rapi dalam sholat, jangan baju udah ketek bolong, bau asem yang nggak dicuci 3 hari, masya Allah udah. Ya, ini kan ngadep Allah ini, ya. Ente kalau ketemu calon mertua aja rapi banget biar diterima, ya kan? Biar diambil mantu. Giliran ngadep Allah asal-asalan. Jangan, harusnya ngadep Allah itu pakai baju yang paling bagus. Tuh, cewek, perempuan. Ya, Ustadz, saya boleh nggak pakai mukena yang mahal? Mukena Syahrini, Princess Syahrini yang harga 1.500.000? Boleh, kalau punya duit. Apa nggak boleh? Buat sholat ya, sejadahnya Ustadz yang mahal Ustadz dari Turki yang harga 2 juta, pakai biar sholatnya nyaman, nggak apa-apa ya. Musola saya pakai AC biar enak sholat, pakai ya. Musola ini belum nih barokah nih ya. Dan berantar ke depannya pakai AC nih. Wah, enak kalau pakai AC, kita pikir kasih bantal ya, senderan tidur ada tidur ya. Jadi gak apa-apa, boleh aja, gak masalah ya. Pakai kata Allah, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Pakai perhiasan kalian setiap mau masuk masjid, pakai baju yang bagus. Tapi jangan niat ria, jangan niat sombong, jangan niat pamer. Ya, niat memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ingin menghadap Allah, kita usahakan baju yang terbaik kita pakai. Gitu harusnya. Ya. Sampai sini jelas? Ya. Baik, lanjutin. Khatimatun, khatimah ya, penutup ya. Khatimah itu terakhir
penutup dalam bab sujud, bukan penutup kitabnya belum. A'dha'us sujudi sab'atun. Nah, ini sebenarnya udah kita bahas, cuma diulang lagi di sini. Ya, kemarin kan di matanya itu harus sujud di atas 7 anggota tubuh. Tapi di sini belum dijelasin di depan. Mana 7? Nah, dijelasin di belakang nih. Anggota sujud sab'atun ada 7. Yang pertama al-jabhah, jidat atau kening. Mana batasan jidat? Panjangnya jidat itu antara 2 pelipis. Ini suduk di sini ya. Yang mulai menurun munkhafid itu, ini udah bukan jidat lagi nih. Nah, dari sini ke sini. Ini panjangnya jidat. Ya. Kemudian lebarnya dari mulai tempat tumbuh rambut sampai hajibain, sampai alis, dari sini sampai alis. Ini lebarnya jidat. Ini panjangnya, ini lebarnya. Dan umumnya lebarnya jidat itu yang normal 4 jari tangannya masing-masing. Kalau kita tempelin 4 jari, bener apa enggak ente? Kalau 4 jari belum ketemu ujung rambutnya ini, tempat tumbuh rambut, berarti jidat ente jenong. Ya, misalnya di sini nih, rambutnya di sini, wah ente udah mulai botak tuh. Ya, kan ada orang rambutnya di sini ya, udah mulai habis tuh. Kita alhamdulillah masih normal semua nih. Ya, paham sampai sini? Ya, Ustadz, kalau ada orang botak licin Ustadz, nggak punya rambut, apa jidat semua? Ya kagak, mau jidat semua. Ntar sujudnya begini Ustaz. Ya nggak boleh, ini pahala tetap. Tapi kan nggak ada rambut ya Ustaz. Ya, atau lah dari mulai lahir rambutnya nunggu dari sini Ustaz. Atau dari sini nunggu rambut, di sini nggak rambut nih semua. Gimana Ustaz? Ya tetap aja. Umumnya orang semana jidatnya 4 jari, ya udah segitu aja udah. Ini jari jidat ini. Paham kira-kira? Kalau walaupun profesor yang licin palanya itu, tetap aja jidatnya segini. Nggak boleh sujud pakai palanya yang licin, nggak boleh. Paham? Paham ya? Yang pertama, yang kedua dan ketiga. Ya, kan tadi ada 7. Yang pertama jidat, yang kedua dan ketiga butunul kaffain, bagian dalam telapak tangan. Ini kemarin ya, yang sudah saya coba praktekin masing-masing. Yang dalam, yang tutup, jempol diginiin. Yang nggak kelihatan berarti bagian dalam, yang kelihatan ini bagian luar semua. Jadi sujud boleh pakai yang mana aja, yang afdol semuanya. Semuanya tempelin yang afdol, ya, tempelin semuanya. Kalau sebagian Ustaz, jarinya diangkat, sujudnya begini. Boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Yang penting ada bagian dalam yang kena. Hatta 1 jari kemarin, sujudnya begini. Wow, ya kayak orang push up. Boleh, nggak masalah. Paham? Tapi kalau dibalik begini atau begini, digenggam begini, nggak sah sujudnya. Ya, jelas ya? Oke, sip. Ya. Ini yang ketiga dan kedua dan ketiga. Yang keempat dan kelima, warrukbatan, termasuk anggota sujud kedua dengkul. Ingat ya, kalau jidat tadi syaratnya wajib dibuka. Telapak tangan ini sunnah dibuka. Sunnah dibuka, baik laki ataupun perempuan. Jadi nggak sunnah kita sholat pakai sarung tangan. Misalnya ente naik motor kan suka pakai sarung tangan tuh. Buka kalau sholat, ya dibuka supaya nempel langsung. Kalau dipakai Ustaz tanpa uzur makruh. Sah sujudnya tapi makruh. Ya, kecuali uzur. Gimana misal uzur? Misalnya musim dingin atau tangannya luka harus dibalut pakai ini, itu nggak apa-apa. Ya, tapi kalau nggak ada uzur buka aja udah. Ya. Dan kedua dengkul, anggota keempat sama kelima, kedua dengkul. Nih, ya. Ini juga tutup. Ya, harus tutup. Kenapa? Karena khawatir kebuka, kelihatan bagian paha, maka akan batal sholatnya. Karena aurat wajib ditutup. Dari mulai sholat sampai akhir, dari awal sampai akhir aurat nggak boleh ada yang kebuka. Paham kira-kira? Nah, kalau perempuan itu oke lah. Biasanya pakai mukena aman, kan ada atasan bawahan atau yang langsung ada. Yang laki-laki hati-hati. Laki-laki yang celananya gaul, bolong-bolong, hati-hati nih. Kadang sobek. Perempuan juga ada yang sobek-sobek tuh. Ya, sobek di sini. Jadi kalau dia begini kelihatan tuh paha putihnya. Nah, kita puyeng lihatnya, ya. Ini jangan tuh, tutup rapat semua. Ya, ini kadang bolong di sini. Celananya panjang. Cuma bolongnya banyak banget. Seret. Waduh. Itu sama aja nggak pakai celana itu. Ya.
Kadang sampai sini celananya, bolongnya itu. Duh, kita mau lihat dosa, ya kan? Kagak lihat pengen, ya kan? Gimana itu? Ya, dosa, hati-hati itu. Ya, saya doain anak-anak Nurul Fatah nggak ada yang begitu yang perempuan ataupun yang laki. Udah, yang laki celana-celana bolong nggak usah dipakai. Saya kadang aneh sama orang-orang begitu, katanya gaul apaan? Ya, kita tuh celana bolong nggak ada ditambelin. Ente nggak bolong, ente bolong-bolongin. Aneh, orang gila namanya itu. Ya. Ustaz nggak ngerti fashion. Ya fashion selama bertentangan sama syariat jangan diikutin. Paham nggak kira-kira? Ya, gaul Ustaz, gaul. Nggak perlu gaul kita. Terus dibilang kuper, Ustaz nggak apa-apa kuper, yang penting Allah ridho. Ya nggak apa-apa kuper, yang penting Allah sayang sama kita, daripada kita gaya, ya pengen dianggap eksis sama teman-teman kita, ya pakai baju yang Allah larang, akhirnya Allah marah ntar di akhirat, diazab oleh Allah SWT. Hati-hati ya, laki-laki dan perempuan sama harus jaga aurat, khususnya perempuan. Ya saya pesan banget, jangan sampai dibuka itu auratnya, rambutnya, betisnya. Ya, jangan cuma pakai jilbab ketika ngaji doang, jangan. Karena ada perempuan yang model begitu. Giliran ngaji rapi banget, giliran udah selesai ngaji ngablak banget. Ada juga gitu. Ya. Bingung jadi kita nyebutnya, ya. Iya, semua sama-sama banget ya. Ngablak banget ya, rapat banget. Aib ya. Ini yang keempat dan kelima. Dengkul tutup. Yang keenam dan ketujuh wasadis tuh, yang sadis, ya. Tahu yang sadis, ya? Yang sadis yang keenam dan ketujuh wasabi' butunu asabi'ir rijlain, ya, bagian dalam jari-jari kedua kaki. Nah, ini kaki, ya, ini kaki, ini telapak, ya, ini jari, kan jarinya dia di ujung ya, jari 5 misalnya, gitu 5. Nah, yang wajib kena ketika sujud bukan sininya, ini bagian luar namanya nih. Kalau kaki kita rapetin, ini kaki misalnya, perhatiin. Ini kaki nih ya, rapet begini. Kan ada jari-jarinya kan? Ini bagian luar namanya nih. Yang dimaksud bagian dalam mana Ustaz? Ini misalnya jari nih. Ininya nih, tuh. Jadi kalau sujud jangan begini. Begini tuh. Walaupun cuma satu jari doang, jempol doang kita tempelin. Enggak apa-apa. Tapi jangan begini. Kalau begini bagian luar. Apalagi yang ditepuk begini. Apalagi diangkat enggak kena. Ini nggak sah sujudnya, dan banyak orang awam begitu, sujud begini, atau diangkat kakinya. Ada dia pernah sujud begini nggak diangkat kakinya? Nggak, jangan ya. Kalau sujud nih kaki kita begini nih, jarinya nih, tuh. Bisa contohin nih, ya. Kalau sujud ya, aduh. Kalau sujud nih gini nih, tuh kakinya gini tuh, ya. Paham? Jangan begini. Ini bagian luar. Atau begini. Ada orang sujud begini. Atau begini. Ada orang. Ya. Paham ya? Ini semua yang tadi saya contohin nggak sah tuh. Kecuali yang jarinya itu nempel bagian dalamnya. Paham sampai sini? Paham ya? Awas jangan sampai salah. Malu anak majlis sujud aja nggak bisa. Ya. Tadi tanya gurunya siapa itu? Ya, saya kena tuh. Ya. Padahal dia giliran bolos, nggak ngaji. Udah saya terangin sampai suara saya habis. Tapi nggak ngajarin. Oh saya nggak pernah dengar Ustaz. Lu bolos. Ngajinya pembukaan penutupan. Ya, susah ini. Paham kira-kira nih? Paham ya? Baik. Ustaz, pertanyaan. Ya. Kalau seandainya orang meletakkan sebagian semuanya, jidatnya sebagian. Misalnya dia pakai ada rambutnya, kebuka sini doang. Atau pakai peci yang orang Pakistan yang saya pernah bilang, ya, kebuka sini doang. Lalu jarinya sebagian, ya. Dengkul bisa nggak sebagian? Ya nggak bisa dengkul, kan nempel dia. Ya. Dan jari kaki sebagian, misalnya jempolnya doang nih, yang lain jarinya diangkat. Pertanyaan, sah apa enggak sujudnya? Sah. Selama ada perwakilan dari 7 anggota sujud tadi, ada semuanya, sah. Kalau kurang satu, jari kaki nempel saat kanan kiri, dengkul nempel, jidat nempel, kakinya tangannya satu begini. Gimana? Sah apa enggak? Enggak sah. Paham kira-kira? Ya. Baik. Kemudian, Ustadz, kalau ada orang tangannya buntung atau kakinya buntung, ya, dia pernah mencuri potong tangan, saudara.
atau berantem, tawuran SMK, bacok-bacokan, ya, nangkis, ting, dibacok sama orang, copot, ya. Gimana Ustaz? Dia nggak punya tangan buat naruh. Apakah wajib naruh sisanya, misalnya tulang ini? Ya, nggak. Kalau memang udah nggak ada sama sekali, maka nggak wajib nempelin. Kecuali yang putus jarinya doang, ya. Ditangkap sama musuh, pegang, buntungin jari-jarinya. Tul. Ente pernah lihat tukang ayam di pasar? Kalau beli ceker, itu dia pinter banget motong ujung jarinya tuh. Tok gitu. Langsung potong, copot semua tuh bagian kukunya tuh. Ya kan kita geli kalau ada kukunya. Mbak, tolong potong ya jarinya. Ya. Potong tuh. Nah, itu gitu, ya. Dipotong tangannya. Tangannya jarinya habis, tapi telapaknya masih ada, wajib tempelin telapak. Karena ini masih anggota sujud. Tapi selama sudah habis, nggak usah. Ya. Tapi sunnah, kalau mau nempelin sunnah saja, nggak wajib. Ya. Ustadz, kalau ada orang lahir tangannya lurus semua, nggak ada ini nih, jadi begini semua nih, udah nih panjang sampai sini, nggak ada telapak tangan, lurus aja gitu. Gimana Ustadz? Ya tempelin aja yang bagian bawahnya, sama seperti orang-orang pada umumnya. Kita paham kira-kira ya? Jelas nih? Jelas. Oke. Ustadz, bagaimana cara meletakkan yang sunnah? Sunnahnya tertib dalam mazhab Imam Syafi'i. Yang pertama, ya, katanya di sini dikatakan meletakkan yang otomatis meletakkan jari kaki kan udah nempel duluan, ya, jari kaki duluan karena dia nempel. Lalu meletakkan dengkul habis dua-duanya, ya, meletakkan dengkul, lalu telapak tangan, ya, dua-duanya bareng, nggak atu-atu ya. Jadi sunnahnya itu lagi mainin kamera ya, mainkan tangan mulai, ya. Nih sujud urut-urutannya, ya, dengkul dulu, jangan tangan dulu. Kalau tangan dulu mazhab Imam Malik, mazhab kita Imam Syafi'i dengkul dulu dan bareng, grek, paham nih? Jangan sujud, mau sujud gini, apaan ini, ya, paham ya? Langsung aja dua ini, ya, gerak gitu, ya. Lalu tangan juga bareng. Setelah dengkul tangan, jangan atu-atu. Nggak sunnahnya bareng. Setelah tangan, jidat berbarengan dengan hidung. Tempelin, langsung tempel. Ya, jangan jidatnya dulu. Gitu. Jadi kayak nggak ada gitu. Bareng. Sunnahnya bareng. Ya, Ustadz, apakah jidat itu termasuk dari anggota sujud? Hidung termasuk anggota sujud? Pendapat yang muktamad, jumhur ulama enggak. Tapi ada sebagian ulama di mazhab Imam Syafi'i mengatakan hidung bagian dari anggota sujud. Nah, makanya disunahkan ditempelkan. Supaya apa? Supaya sujud kita sah menurut semua ulama. Ya, tempelin sampai hidung-hidungnya, walaupun pesek, walaupun. Ya. Ustadz, ini hidung saya bibir saya lebih maju dibanding hidung, ya, gitu, ya, misalnya. Gimana Ustaz? Tempelin, tempelin sampai hidungnya kena. Paham ya? Kan ada orang gitu, ya, saking cakepnya gitu hidungnya kalah sama bibirnya, ya. Jelas sampai sini, jelas ya. Jadi tempelin hidung berbarengan dengan menempelkan jidat. Baik. Kalau jidatnya saja Ustaz, hidung nggak saya tempelin, makruh. Karena apa? Khawatir sholat kita nggak sah menurut ulama yang mengatakan hidung bagian dari anggota sujud. Sampai sini jelas? Jelas. Baik. Ini kita baca cepat aja nih karena gampang ini. Faslun tasdidatut tasyahud 21. Tasdidnya tasyahud. Apa itu tasyahud? Ya. At-tahiyyatul mubarakatus, itu 21, ada 21. Ini udah jam 10, lanjut apa stop nan? Lama nggak? Cepat aja deh ya. Khamsun fi akmalihi,
Wasittata asyara fi aqallihi. Yang 5 tasydid itu ada pada akmalihi, tasyahud yang sempurna. Yang 16 fi aqallihi ada pada tasyahud yang paling minimal, paling minim. Nah, jadi gini, perhatiin, konsentrasi. Adik-adik perhatiin. Saya yakin adik-adik insyaallah hafal semua tasyahud. Ya, jadi tasyahud itu ada yang sempurna, ada yang minimalis. Ya. Yang sempurna yang kita hafalin, bareng-bareng baca. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini namanya tasyahud. Allahumma sholli bukan tasyahud, itu salawat. Ya, ini tasyahud yang sempurna. Kalau sempurna, tasydidnya ada 21. Kalau ente nggak percaya, entar kita hitung bareng-bareng. Ada lagi namanya aqallut tasyahud. Tasyahud yang paling minimalis. Kalau ente nggak sempat baca tasyahud yang sempurna, silahkan baca tasyahud yang ini. Nggak boleh kurang dari ini. Apa itu? Beda cuma sedikit. Dengerin, ya. At-tahiyyatu lillah. Beda kan? Yang tadi gimana? At-tahiyyatul mubarakatus. Itu ya. Panjang kan? Kalau yang minimalis, at-tahiyyatu lillah. Ini ada hadisnya, bukan ngarang-ngarang. Kemudian kalau yang sempurna assalamu, ya kan? Kalau ini enggak, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun, enggak pakai as. Salamun alaina wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna, enggak pakai wa asyhad. Nggak pakai washadu wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang sempurna, yang minimalis, yang paling singkat. Kalau ente mau baca yang ini silahkan, tapi yang afdal baca yang sempurna. Nah, kalau digabung ini antara yang sempurna sama yang minimalis, tasydidnya itu ada 21. Ustadz, kita ngapain sih ngomong tasydid? Apa gunanya ngomongin tasydid? Karena ingat, tasyahud akhir itu rukun sholat, sama seperti Fatihah. Kalau kurang tasydid 1 saja, maka tasyahudnya nggak sah. Kalau tasyahudnya nggak sah, berarti rukunnya nggak sempurna, berarti sholatnya nggak sah. Ayo coba hitung. Ini tasyahud yang sempurna ya. At-tahiyyatul. Ada berapa tuh? Ya, lihat nih ya. At-tahiyyatu ala ta wal ya. Lihat yang punya kitab. Di atas huruf ta sama ya. Anak adik-adik jangan sampai salah, karena banyak yang baca begini, at-tahiyyatul, salah. Kalau salah sholatnya nggak sah. At-tahiyyatul, ya, di atas ta sama ya, 2. Al-mubarakatus sholawatut thayyibatu. Al-mubarakatus, shod, di atas shod, ya. Sholawatut thayyibatu, di atas to, ya kan? Thayyibat, to sama ya, ya. Ntar di jumlahnya semua 21. Lillah di atas huruf lam, lamul jalalah. Assalamu, assalamu di atas sin, assalamu, ya, di atas sin. Alaika ayyuhan, di atas apa tuh? Di atas ya. Ayyuhan nabiyyu, di atas nun sama ya. An-nabiyyu, nun sama ya, ya. Wa rahmatullahi, di atas lam, lamul jalalah. Wa barakatuh, assa di atas sin, salamu alaina wa ala ibadillahis, di atas apa? Lam. Ibadillahis salihin, di atas apa? Shad. Asyhadu alla,
Ya, itu walaupun nun mati ketemu lam seakan-akan kan itu kan apa? Itu kan bila gunnah, itu seakan-akan masuk, berarti ada tasydid di situ. Asyhadu alla ilaha ya ala lam alif. Alla ilaha ya. Ya, kemudian illallah. Illallah. Di atas apa tuh? Di atas lam illa sama lallah, di atas lam lafzul jalalah, huruf Allah. Nah, apa kalimat Allah? Jelas? Ya. Wa asyhadu anna, di atas apa? Nun. Ya, Muhammadar Rasulullah. Muhammad di atas mim. Muhammad ya. Dar. Nah, di atas huruf ra. Rasulullah di atas huruf lam jalalah ya. Jadi jumlahnya kalau kita hitung 21. Ustadz, ini katanya 5 kalau sempurna, 16 kalau minimal. Berarti kalau sempurna dia ada tambahan tuh tadi tuh. Kan kalau yang sempurna at-tahiyyatul mubarakatuh gitu kan ya. Itu tambahan tuh. Kalau yang minimal kan at-tahiyyatu lillah tuh, ya kan? At-tahiyyatu lillah. Berarti ada yang hilang. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Ya, lillah enggak masuk. Salamun harusnya kan salamun hilang 1. Ya, salamun alaika yang kedua, salamun alaika hilang 2. Berarti 5 tuh. 5 ada di yang sempurna. Ya, kalau ente bacanya yang minimalis maka cuma ada 16 saja. Paham kira-kira? Ya, jadi hilangnya di mana Ustaz yang 5 tadi itu? At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu ya. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu. 3. Kemudian kan enggak pakai alif lam dia. Salamun. Nah, asanya hilang. Kemudian kedua assalamu alaina. Ya, salamun alaina. Paham kira-kira? Ya. Kemudian terakhir faslun tasydidatu aqallis shalah 'alan nabi arba'un. Tasydidnya paling minimal sholawat kepada Nabi Muhammad ada 4. Kan sholawat itu rukun. Sholawat atas Nabi Muhammad di tasyahud akhir itu rukun. Kalau orang cuma asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah langsung salam, enggak sah. Harus baca sholawat. Apa minimal gimana sholawatnya? Allahumma sholli ala Muhammad, itu minimal. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini sholawat paling minimalis. Kalau yang minimalis berapa tasydidnya? 4. Mana? Allahumma di atas huruf lam dan huruf mim. Allahumma 2 tuh ya. Sholli di atas apa? Lam. Ala Muhammad di atas apa? Mim. 4. Ini kalau sholawatnya paling minim. Kalau sholawat yang sempurna, sholawat Ibrahimiyah banyak. Tapi yang 4 ini nggak boleh kurang. Paham kira-kira? Karena dia rukun. Ente ketinggalan 1 aja, ya. Sholawat nggak pakai apa tasydid. Allahumma sholli ala Muhammad, nggak pakai tasydid, nggak sah. Paham kira-kira? Yang nggak sah sholawatnya bukan sholatnya. Sholawatnya harus diulang. Kalau udah keburu salam nggak diulang sholawatnya, batal sholatnya. Paham kira-kira? Nah, dah sampai situ dulu. Habis itu faslun. Tunggu. Dikit lagi dah, pendek ini. Ya. Faslun aqallus salam. Ya, paling sedikitnya salam assalamu alaikum. Coba sedikit. Assalamu alaikum. Dah, cukup. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Boleh. Tapi sempurnanya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, wabarakatuh? Enggak, wabarakatuh pendapat mu'tamad tidak sunnah kecuali di sholat jenazah. Ini pun khilaf. Ada yang bilang sunnah, ada yang enggak. Ya. Nah, tasydidnya salam cuma 1. Tasydidus salam ala sin. Assalamualaikum, assalam di atas sin. Udah, enggak ada lagi. Artinya kalau orang baca salam, salamun alaikum enggak sah. Harus assalamu alaikum. Nanti ke pembahasan lebih detail kita terangkan besok. Ada pertanyaan sampai ini? Ya, ini semua kenapa dibahas tasydid? Ingat ya, tadi karena tasyahud itu rukun, sholawat kepada Muhammad rukun, salam pun rukun. Jadi nggak boleh kurang sama sekali. Baik, yang mau tanya silakan. Kalau enggak kita tutup. Tutup ya. Ya. Nanti kita ceritakan sejarah-sejarah segala macam ini. Baik, kita tutup dengan suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang kita pelajari di malam ini Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita bisa praktekkan dalam ibadah salat kita dalam sehari-hari,
sehingga salat kita semuanya benar dan berharap setelah benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Afin Syakira. Oh. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Fatihah lagi khusus buat teman kita. Yang pertama Muhammad Afin dan Syakira, ya. Syakira penyanyi itu ya, ya. Kan? Ada penyanyi Syakira itu, ya. Nah ini sedang berulang tahun milad. Kita doain mudah-mudahan Afin dan Syakira diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya, umurnya, ya, sekolahnya, kemudian keluarganya penuh berkah, dan mudah-mudahan makin tambah umur makin dekat sama Allah Subhanahu wa taala, makin tambah takwa sama Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan bisa menjadi anak yang membanggakan orang tuanya di dunia maupun di akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.